memahami bahwa sebuah kalimat tersusun atas kata, frasa maupun klausa, kita juga harus paham bahwa kalimat bisa berbentuk kalimat kompleks. Seperti apa ya kalimat kompleks? Hello everyone, masih bersama saya Ali Fikri. Nah, dalam video kali ini kita akan mempelajari tahap terakhir dari penguasaan sentence pattern di bagian kedua Structure and Written Expression dalam TOEFL PBT. Nah, di bagian terakhir ini kita juga harus mempelajari jadi struktur kalimat tidak hanya struktur kalimat tunggal, subjek, predikat, objek, keterangan. Tapi kita bisa menyusun beberapa kalimat sekaligus untuk menyampaikan satu makna sehingga membentuk sebagai sebuah kalimat kompleks. Nah, dalam bahasa Inggris biasanya kalimat kompleks itu adalah pertama, kalimat yang dihubungkan oleh kata penghubung atau conjunction yang nantinya bisa menyatakan beragam macam hubungan, baik pertentangan, sebab akibat, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua juga dapat menggunakan bentuk adjective clause atau juga noun clause di mana kita melakukan pengembangan terhadap subjek dan objek dalam sebuah kalimat. Terakhir, kita juga bisa menambahkan beberapa keterangan yang menggunakan preposition atau kata depan atau disebut juga sebagai prepositional clause. Nah, seperti apa contohnya? Mari kita perhatikan dalam soal berikut. Dalam soal kali ini kita perhatikan bahwa bagian rumpang yang kosong dalam kalimat ini ternyata ada pilihan yang tidak hanya diisi oleh kata atau frasa, melainkan sebuah kata yang cukup panjang, kata-kata yang membentuk sebuah kalimat. Artinya apa? Bahwa artinya kita melihat bahwa di dalam kalimat ini terdapat dua macam kalimat yang digabung menjadi satu. Sehingga membentuklah yang disebut sebagai complex sentence atau kalimat kompleks. Nah, kita tahu ya, yang namanya kalimat kompleks itu tidak hanya sekedar sebagai subjek, predikat, objek, keterangan aja. Karena kalau hanya subjek, predikat, objek, keterangan itu dikatakan sebagai simple sentence. Tetapi yang namanya complex sentence, pertama kita bisa aja menambahkan banyak sekali keterangan pada objek atau kalimat. Nah, jadi minimal yang disebut complex sentence ini adalah ketika kita banyak menambahkan keterangan atau komplement dalam kalimat tersebut. Atau yang kedua, kita juga bisa menggabungkan dua buah kalimat dengan menggunakan kata penghubung atau disebut sebagai conjunction. Nah, jadi yang namanya complex sentence kita bagi jadi dua ya. Pertama adalah kalimat yang banyak sekali mengandung keterangan, dan yang kedua adalah dua kalimat yang dijadikan satu dengan dihubungkan oleh kata penghubung atau conjunction. Nah, sekarang kita perhatikan dulu untuk di dalam complex sentence ini ada apa. Pertama kita lihat ada Sarah Orne Jewett. Pastinya di sini dia sebagai subjeknya. A 19th century writer. Jadi kita perhatikan di sini ada penggunaan tanda koma. Nah, ini sebenarnya disebut sebagai apositif. Apositif adalah pembentukan keterangan yang digunakan tanda koma lalu diikuti oleh sebuah kata benda untuk menceritakan bahwa ini menerangkan siapa subjeknya. Jadi Sarah Orne Jewett. Siapa itu? Ternyata dia adalah a 19th century writer. Nah, jadi kan kita lihat ya bentuk kompleks sentence-nya kayak gini. Jadi ada keterangan yang menerangkan subjek gitu dengan biasanya menggunakan adjective clause seperti who atau which, tapi di sini langsung bisa menggunakan bentuk apositive. Lalu kemudian ada kata read, di mana read itu adalah bentuk predikatnya. Lalu widely in her family extensive library, ini pastinya juga bentuk keterangan di mana ada penggunaan adverb di sini dan juga ada penggunaan bentuk prepositional phrase di sini. Oke, berarti kita lihat ya dari kata Sarah Orne Jewett, a 19th century writer, read widely in her family's extensive library, itu merupakan sudah satu kalimat. Artinya apa? Ketika kita ada bagian rumpang di sini,
maka andai kata kita isi dengan keterangan harus berbentuk keterangan yang berupa preposition. Tapi sayangnya kita lihat di sini nggak ada kata preposition karena di sini tiba-tiba ada that, ada the little formal, kemudian ada kata although. Nah, kemudian kalaupun kita mengisi dengan yang A, that she reserve little education formally, ini jelas merupakan bentuk yang salah karena di sini tidak merupakan kalimat ya. Ini kan ada kalimat she sebagai subjeknya, receive sebagai predikatnya, little education sebagai objeknya, tapi kata penghubung yang digunakan tidak sesuai dengan penggunaan conjunction dalam complex sentence. Nah, kalaupun kita lihat yang B, the little formal education that she received. Justru kata that she received ini adalah keterangan dari kata the little formal education. Tapi kan kalau kita pakai yang B, jadinya di sini cuman ada subjek sama keterangan. Sehingga pastinya salah dong, karena nggak mungkin ada dua buah kalimat, tapi kalimat satunya tidak berbentuk lengkap. Ini juga sama, little formal education that was received by Sarah or Najur. Mungkin ada yang berpikir bahwa that was received by ini juga boleh digunakan karena ini adalah keterangan dari kata little formal education. Lalu setelah kata by diikuti oleh Sarah or Jewett. Tapi tetap ini jadinya salah. Kenapa? Coba kalau misalnya kita pakai kalimat yang C, ini jadinya subjek, keterangan. Abis kata by itu berarti Sarah or Jewett-nya itu adalah by subjeknya lagi. Tapi terus kok ada predikat lagi. Nah ini udah pasti salah. Karena kalau yang namanya by itu kan termasuk preposition. Jadi preposition harusnya bukan diikuti oleh kalimat tapi diikuti oleh bentuk noun. Oke, kita lihat yang D. Apa itu although? Although adalah meskipun. Nah, although digunakan sebagai conjunction yang menyatakan pertentangan atau boleh kita katakan sebagai contrast conjunction. Nah, karena berarti although itu digunakan sebagai contrast conjunction, jadi kita bisa perhatikan bahwa ada ciri yang benar dari complex sentence. Tapi bukankah yang aku tuliskan conjunction itu harusnya di tengah? Nah, tidak juga ya. Conjunction juga bisa diletakkan sebelum kalimat pertama, di mana setelah conjunction diikuti oleh kalimat, lalu ada tanda koma, lalu diikuti oleh kalimat berikutnya. Jadi conjunction tetap dapat menghubungkan dua kalimat walaupun ditaruh di tengah atau di awal. Dan balik ke soal ini berarti sudah jelas bahwa D adalah jawaban yang tepat untuk membentuk sebuah complex sentence yang menggunakan conjunction. Nah, itulah tadi contoh soal yang mencakup penggunaan kalimat kompleks dalam sentence pattern. Nah, pastinya kita harus menguasai bagaimana semua kalimat-kalimat tersebut itu dapat terangkai hanya untuk membentuk satu makna. Nah, selain ini, kita juga pahami bahwa soal grammar dalam structure and written expression tidak hanya sekedar sentence pattern. Tetapi ada juga bentuk yang kedua yaitu error recognition. Dan akan kita bahas dalam sesi berikutnya. Tapi untuk 15 soal terkait dengan sentence pattern ini, yang terpenting adalah bahwa Anda harus menguasai struktur dasar kalimat dan juga bentuk-bentuk katanya. Sekaligus penggabungannya dalam bentuk frasa, klausa, maupun kalimat kompleks. Dengan begitu, Anda akan dengan mudah menguasai bagian sentence pattern ini. Tetap semangat mempelajari grammar dan masih ada bagian error recognition yang jangan Anda lewatkan. So, sampai bertemu dalam sesi berikutnya.